Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kelihatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya, kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat,
Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah online service GBI The City Tower, Jakarta. Kami sangat senang menyambut saudara, khususnya bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online ini. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Yesus adalah kasih yang paling sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakan ataupun meninggalkan kita. Pastikan kita memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Roh Kudus, sang pengharapan kita. Amin. Dan juga pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita lihat pengumuman untuk sepekan ke depan. Anak muda, yuk ikutan Wine at Teens online service setiap hari Minggu jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari ajak anak-anak Anda mengikuti Kids Zoom setiap hari Minggu dimulai pukul 11. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Kak Stefani atau Kak Dewi di nomor yang tertera di layar. Mari ikuti Ekstra Puding setiap hari Minggu jam 8 malam, saudara dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom ataupun melalui YouTube channel GBI City Tower. Para wanita Tuhan, mari bergabung dalam Menara Doa Women of Impact Community setiap hari Rabu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Praise and Worship Tim GBI City Tower Jakarta membuka kesempatan bagi jemaat GBI City Tower dan anggota KUL yang rindu melayani bersama kami. Mari daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera dan mengisi form pendaftaran untuk mengikuti audisi.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur, dapat memberikan melalui scan QR Code berikut ini. Puji Tuhan, kabar baik bagi kita sekalian. GBI City Tower Jakarta kembali mengadakan ibadah on-site dimulai pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Ibadah diadakan pagi dan sore. Ajak saudara, keluarga, sahabat untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Di layar saudara ada barcode yang dapat di-scan untuk melakukan registrasi pendaftaran, kedatangan atau kehadiran. Jangan lupa 20 Maret tahun 2022 bersama-sama kita kembali beribadah on-site. Tuhan Yesus memberkati. Doa adalah detak jantung yang menghidupkan seluruh kehidupan. Jangan biarkan detak itu berhenti. Mari bergabung dalam kelas doa pada tanggal 13 Maret 2022 dengan topik Doa Pembuka Surga bersama Pastor Betty Handojo. Kelas doa ini akan berlangsung pada pukul 15.00 Jakarta Time, 4 PM Singapore Time, 7 PM Melbourne Time. Di Upper Room, di channel melalui Zoom dengan meeting ID 275-065-2675, password Upper Room. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat setiap kami. Bahkan kalau Kau melayakkan kami pada pagi hari ini, kami mau terus menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari semuanya, oh besar anugerah-Mu, besar setiap-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau layakan setiap kami datang
jemaat yang di rumah-rumah, saya percaya dimanapun Anda berada, di rumah, di kamar, hadirat Tuhan memenuhi kalian semuanya. Amin. Mari bersuka cita, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua tepuk tangan. 1, 2, 3. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib bagi. Sekali katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib bagiku. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Tak peduli sesusah apapun kesulitan kita semua, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, 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 oh. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari menari buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3, dance. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Yes, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, oh, oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, atas kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
ingin semakin dekat denganmu Yesus, menjadi seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus, selalu disempurnakan Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku memuliakan nama. Saya katakan ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Oh, menjadi seperti-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Oh, jadikan ku Allah-Mu, dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, mau
Hong Kong adalah negara maju dan menjadi pusat keuangan dunia. Hong Kong merupakan sebuah kota pelabuhan China yang berkembang pesat menjadi salah satu wilayah administratif dengan perekonomian paling kuat di dunia. Dari 7,7 juta penduduk Hong Kong, ada sekitar 12,4% penduduknya yang beragama Kristen, dan sekitar 22% memilih untuk tidak beragama. Kasus COVID-19 di Hong Kong melonjak tajam beberapa waktu terakhir. Sebagian besar yang terinfeksi adalah penduduk lanjut usia yang tidak divaksinasi karena infeksi telah menyebar di ratusan panti jompo. Lonjakan infeksi telah melumpuhkan perekonomian Hong Kong. Mari berdoa agar Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya atas Hong Kong dan memberikan hikmat kepada tenaga medis dan pemerintah Hong Kong untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Berdoa agar Hong Kong mengalami lawatan Roh Kudus yang akan membangkitkan generasi muda menjadi generasi yang mencintai Tuhan Yesus dan membenci dosa. Gereja-gereja di Hong Kong bangkit, bersatu menjadi garam dan terang bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa sekitarnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Hong Kong dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hong Kong milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa Hong Kong. Sama-sama kita katakan, Shalom Hong Kong, Shalom Hong Kong, Shalom Hong Kong. Kami berdoa membawa bangsa Hong Kong di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Bangsa ini sedang menghadapi lonjakan COVID yang cukup tajam beberapa hari terakhir. Negara maju yang dikenal dengan pusat keuangan dunia ini sedang bergejolak. Karena itu kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Penduduk bangsa ini yang sedang terpapar dengan COVID-19 kiranya diberi kekuatan, khususnya mereka yang usia lanjut yang tidak menerima vaksin. Kami berdoa hikmat Tuhan turun atas tenaga medis dan pemerintah yang berkuasa saat ini, agar mereka dapat mengatasi persoalan yang ada. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa ini. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, ada lawatan Roh Kudus-Mu dicurahkan atas bangsa ini. Kami juga terus membawa anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, agar terus bersatu menjadi garam dan terang dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi Hong Kong dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Segala ketakutan dan kecemasan digantikan dengan pengharapan akan Roh Kudus yang membawa kemenangan dan ketenangan. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Hong Kong engkau dituai bagi kerajaan Allah. Bangsa ini diselamatkan dalam nama Yesus. Kami juga terus membawa negeri kami Indonesia. Kami percaya rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan Tuhan sediakan bagi Indonesia. Lawatan Tuhan sedang terjadi atas bangsa kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini, sehingga setiap keputusan yang diambil memberi dampak yang baik bagi perekonomian dan kedamaian, juga keamanan bangsa kami. Indonesia bangkit menjadi terang, karena terang Allah turun menyinari Indonesia. COVID segera berakhir di Indonesia. Kesembuhan terjadi dalam segala aspek, karena Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya atas Indonesia. Indonesia engkau tidak sama lagi, karena ada Roh Allah dicurahkan atasmu dalam nama Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jumpa lagi di minggu kedua bulan Maret 2022. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera sukacita surgawi, karena penyertaan, kesetiaan Allah kita menyertai kita. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, temanya adalah do His will, lakukan kehendak Allah, lakukan kehendak-Nya. Kekasih Tuhan, sebagai orang tebusan, orang pilihan, orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia, kita harus hidup untuk lakukan kehendak Allah. Setelah apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya,
all out memberikan, bahkan sampai memberikan nyawanya di kayu salib. Karena itu kita perlu memahami apa kehendak Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kehendak Allah yang merupakan kedaulatan Allah yang utuh dan sempurna. Sovereignty of God. Ini adalah kehendak Allah yang merupakan ketetapan Allah yang pasti dan tidak bisa berubah. Di dalam Alkitab kita bisa baca contoh yang paling jelas mengenai kehendak Allah yang merupakan kedaulatan Allah adalah saat Yesus berdoa di Taman Getsemani sesaat sebelum penangkapan yang berujung kepada kematian di kayu salib karena ketaatannya menggenapi rencana keselamatan, proyek keselamatan saudara dan saya selama Yesus ada di dunia. Di dalam Matius 26 ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara, di sini kita lihat, jikalau sekiranya mungkin, meskipun dalam hal ini Yesus tahu 100%, ini adalah kedaulatan Allah, kehendak Allah yang pasti dan sempurna. Ayat ini menunjukkan rencana Allah yang berdaulat yang akan terjadi dalam beberapa saat yang mendatang dalam kehidupan Yesus selama di dunia. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28 tertulis dengan jelas, "Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi." Ayat yang ke-28, "Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Inilah kehendak Allah yang merupakan kedaulatan Allah yang utuh dan sempurna dan pasti terjadi. Tapi yang kedua, kehendak Allah berupa perintah. Ini kehendak Allah yang bisa saja kita tidak taati karena ada kehendak bebas, free will yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai manusia, yang membuat rencana Allah dalam hidup saudara dan saya gagal atau tertunda. Karena itu di dalam Matius 7 ayat 21 jelas sekali tertulis, Yesus katakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Setiap kita kerinduannya, goalnya cuma satu, ingin masuk dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa, dalam hal ini kehendak yang merupakan mandat atau perintah Allah, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Efesus 5 ayat 17 mengingatkan kepada kita, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Really understand the will of God, itu yang harus kita mengerti. Sebab kalau tidak ngerti ya kita kan nggak lakukan. Meskipun ya, saat ini banyak orang yang sudah ngerti tapi juga tetap nggak lakukan. Inilah yang disebut orang fasik. Orang yang ngerti kebenaran firman tapi tidak pernah mempraktekkan firman dalam hidupnya. Tidak pernah menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kurang percaya atau tidak percaya. Kalau orang tidak mau jadi pelaku firman, pasti unsurnya satu, meragukan kebenaran firman, bahwa firman itu ya dan amin. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dengan jelas tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Saudara, kalau kita melakukan kehendak Allah,
maka kita akan berjalan dalam skenario Allah untuk hidup saudara dan saya yang berujung kepada kebaikan. Bukankah Roma 8 ayat 28 dengan jelas mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kehendak Allah yang kita bisa lakukan dengan segenap hati adalah kehendak Allah yang merupakan perintah. Yohanes 15. Perikopnya tentang pokok anggur yang benar. Kalau saudara baca seluruh perikop dari Yohanes 15, maka kita ngerti kehendak Allah dalam hidup setiap orang tebusan. Saudara dan saya, setiap orang pilihannya adalah untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga merupakan keputusan kita. Berdasarkan dari kehendak bebas kita. Kehendak untuk menghasilkan buah adalah tujuan Allah dalam hidup setiap kita orang percaya selama kita ada di dunia ini. Karena itu kita disebut juga sebagai rekan sekerja Allah untuk tuaian jiwa bagi kerajaan surga. Saudara, tapi kenapa di dalam Lukas 10 ayat 2 Yesus berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, inilah masalahnya. Banyak orang-orang tebusan, orang pilihan yang sudah dipercaya, dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Allah dan mereka kehidupan mereka mandul dan tidak menghasilkan buah. Padahal mereka sudah dibaharui di dalam Kristus sebagai new creation in Christ, ciptaan baru di dalam Kristus, tapi mereka disfungsi dan tidak berfungsi. Mereka gunakan kasih karunia Allah yang sudah diterima only for self, hanya untuk dirinya, dan mengabaikan to do His will, ignore to do His will. Mereka lupa, mereka cuek, bahwa sebagai ranting yang tidak berbuah akan dipangkas, dipotong, dibuang dan dibakar. Tapi mereka mengabaikannya. Kenapa orang percaya tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah? Ada 3 penghalang bagi orang percaya untuk bertumbuh dan berbuah. Yang pertama adalah dosa atau rasa bersalah yang tidak tuntas atau berkesinambungan. Saudara, ini seperti dosa yang on-off dalam hidup orang-orang pilihannya. Kita harus sadari, fahami, dan mengerti benar firman-Nya di dalam Yesaya 1 ayat 18. Yang berbunyi demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji firman-Nya yang ya dan amin. Ingat, cara Tuhan mengampuni sangat mudah. Dosa diakui, artinya tidak ada yang disembunyikan. Saudara, menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan percuma. Sebab Allah melihat apa yang di dalam hati kita. Kita tidak bisa memanipulasi hidup kita. Seperti kita memanipulasi kehidupan kita di hadapan sesama. Tapi di hadapan Tuhan kita terbuka semuanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak lakukan kebenaran. Kekasih Tuhan, karena itu kalau tobat itu jangan cuma di mulut. Pertobatan bukan hanya di mulut, tapi dimulai dari dalam hati dan diaplikasikan dalam perbuatan kita. Sebab banyak orang yang sudah tertemplak oleh kebenaran firman Tuhan, tapi tetap dablek, tetap menjalani dan enjoy dengan hidup dosanya. Sebab mereka takut kehilangan hal-hal yang fana.
hal-hal yang sementara, hal-hal yang akan binasa seperti nama baik, reputasi, kehidupan sosialnya. Dan dengan sadar rela kehilangan hal yang kekal, yaitu everlasting life, kehidupan kekal. Orang yang demikian sudah pasti punya banyak celah untuk terus-terusan digocoh iblis. Sebab iblis dikatakan pendakwa dan bapak segala dusta. Untuk melawan semuanya itu hanya dengan kesaksian hidup kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan, buah roh yang mengalir dari kehidupan saudara dan saya, yang pasti akan menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Karena itu jangan simpan dosa sekecil apapun. Sebab dosa yang tersimpan itu akan menjadi celah iblis untuk terus menggocoh kita, meneror kita, mengintimidasi kita. Sehingga hidup kita mandul dan tidak menghasilkan buah. Bahkan kalau salah-salah, kehidupan kita bisa jadi batu sandungan untuk sesama. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 dengan jelas tertulis demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, so if the Son set you free, you will be free indeed. Indeed di dalam bahasa Inggris artinya sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Poin yang pertama, kenapa orang percaya, orang pilihan, orang tebusan tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya? Rasa bersalah yang tidak tuntas atau dosa yang tidak tuntas. Hal yang kedua, kenapa orang percaya, orang tebusan, orang pilihan kehidupan rohaninya mandul dan tidak menghasilkan buah bagi kerajaan surga? Karena comfort zone, zona nyaman. Saudara, rasa cukup. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di dalam terjemahan yang lain tertulis demikian. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita hidup sesuai kehendak Allah. Disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, zona nyaman itu memberikan rasa cukup dalam arti negatif. Cukup dengan pola pikir dunia atau pola pikir diri kita sendiri, hikmat kita sendiri yang sangat terbatas. Rasa cukup ini memanfaatkan God grace, kasih karunia, hanya untuk menikmati dan berhenti untuk melakukan kehendak Allah. Jelas sekali sebagai ciptaan baru dalam Kristus, tidak pernah ada kata cukup untuk melakukan kehendak Allah yang merupakan amanat atau amandat atau perintah kepada orang pilihannya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus, tidak pernah ada kata stop. Tidak pernah ada kata berhenti. Karena itu satu pujian lama mengatakan demikian. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Saudara, kita harus menjadi sempurna seperti Allah kita, Allah Bapa kita yang sempurna. Hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Rasa cukup rohani, rasa layak untuk dijemput sebagai mempelai kerajaan surga. Yang semua diukur dari hikmat kita sendiri yang terbatas. Kita merasa cukup berbuat baik, cukup untuk beramal sosial, cukup berbagi buat sesama maupun buat pekerjaan Tuhan. Seringkali membuat kita berhenti menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Feeling enough, stopping us to bear fruit for the kingdom of God.
Bahkan kalau dulu kita seorang yang sangat efektif dan produktif dalam penginjilan dan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, sekarang jadi loyo dan tidak produktif lagi. Tentunya dengan begitu banyak excuses, dengan begitu banyak alasan. Beri kesempatan yang muda-muda lah. Tuhan kan tahu kapasitas saya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Di sini jelas sekali untuk orang yang hidup di zona nyaman dan berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Di dalam ayat yang kelima bagian akhir, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berlawanan dengan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, zona nyaman bikin hati kita menjauh dari Tuhan. Dan saat hati menjauh dari Tuhan, sudah pasti kita berhenti menghasilkan buah. Kita nggak punya lagi compassion. Kita nggak punya lagi beban kepada jiwa-jiwa. Kita nggak punya beban kepada sesama. Bahkan kepada orang-orang yang Tuhan sudah sodorkan untuk mendengar kabar baik dari mulut kita. Fokus hati yang berharap pada Tuhan supaya produktivitas dan efektivitas kita sebagai rekan sekerja kerajaan surga terus tetap mantap, bahkan meningkat di akhir dari akhir zaman ini. Kekasih Tuhan, kenapa orang percaya tidak menghasilkan buah, tidak bertumbuh? Yang pertama karena dosa yang tidak tuntas. Yang kedua karena terbuai, terpikat dengan zona nyaman. Tapi yang ketiga, saudara, daya tarik dunia. Kita tahu daya tarik dunia, ya. Gebiar-gebiar dunia yang memanggil-manggil kita tidak pernah akan berhenti. Bahkan akan menjadi lebih lagi di akhir zaman ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, dengan jelas firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kembali diingatkan, jangan terpukau dengan daya tarik dunia, melainkan lakukan kehendak Allah yang merupakan mandat atau perintah untuk setiap umat pilihannya. Ingat, daya tarik dunia akan lebih dan lebih lagi. But your response is his concern. Respon kita terhadap daya tarik dunia itu yang menjadi concernnya Allah kita. Jangan sampai kita orang pilihan, orang tebusannya, merespon dan ikut dunia dan jadi orang Kristen yang abu-abu, orang Kristen yang kompromis, orang Kristen yang toleran pada dunia yang semakin jahat dan cemar ini. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dengan jelas dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk melakukan hal-hal yang kudus sesuai dengan kehendaknya. Tapi realitanya kita hidup ini banyak loh. Ya, banyak sekali kita ini respon kepada daya tarik dunia. Daya tarik dunia berupa budaya dunia, standar dunia, lifestyle dunia, pola pikir dunia. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi tanpa sadar seringkali respon kita tanpa sadar merespon apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan kita mulai secara perlahan tapi pasti mulai memakai kembali pola pikir dunia, lifestyle gaya dunia, standar dunia yang jadi ukuran. Karena itu tidak heran 2 Petrus 2 ayat 22 mengatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya
dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Saudara, ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Perikopnya ya, dari bahasanya cocok sekali. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dan babi kembali kepada kubangannya. Kita diangkat dari lumpur dosa. Kalau kita kembali perlahan tapi pasti tanpa sadar, kita mulai bergaul kembali, terikat lagi dengan dunia, maka kecemaran itu lebih parah. Di dalam Amsal 26 ayat 11, satu kali lagi dikatakan, seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikian orang-orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, bukankah dalam dosa kita hidup dalam kebodohan kita karena kita tidak mengenal dan tidak mau menerima the truth word of God, kebenaran firman yang menjadi pelita bagi hidup setiap orang percaya untuk mencapai kekekalan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Jelas di sini tertulis, saat kita mengasihi dunia, kita kehilangan kasih kita kepada Bapa. Kita kehilangan kasih mula-mula kita. Meskipun secara fisik semua kelihatan oke. Masih ke gereja, masih melayani, masih kelihatan rohani, religius, tapi di dalamnya sudah kacau balau. Sebab sudah terkontaminasi lagi dengan daya tarik dunia. Kita sudah lupa status kita sebagai orang tebusan, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Orang yang sudah dipindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekasih Tuhan, pagi hari ini, saya akhiri dengan satu ayat firman Tuhan jadi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So, sebagai orang-orang tebusan, orang-orang pilihan, ciptaan baru dalam Kristus, ayo hasilkan buah bagi kerajaan surga. Karena kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus bebas merdeka dari dosa, rasa bersalah yang tidak tuntas. Bebas dari comfort zone yang memikat dan mengikat kita. Dan bebas dari daya tarik dunia. Fokuslah kepada everlasting value. Fokuslah kepada nilai kekekalan dan tidak terpukau pada hal-hal fana yang sementara. Supaya kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaan surga karena kita melakukan kehendak-Nya. Satu ayat lagi, Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara dan saya dari kegelapan di bawah terangnya yang ajaib. Menerima kehendak Allah yaitu mandatnya untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Jangan pernah kita tidak melakukannya. Jangan pernah kita abai pada perintahnya. Jangan pernah kita mau lagi ya, terbuka atau terpikat dengan daya tarik dunia dan kita kembali masuk dalam kehidupan lama kita. Saya percaya kebenaran firman pagi hari ini akan mengingatkan kita, membangun kita untuk kita tidak mandul secara rohani. Tapi setiap kita berdaya guna bagi kerajaan surga.
Sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang sedang sibuk bekerja, memberitakan kabar baik dan menuai jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan surga. Saya percaya apa yang kita dengar pagi hari ini akan menjadi rema yang kita hidupi dan membuat kehidupan kita berubah. Karena kita kembali efektif dan produktif menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sebentar akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal di tempat ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah bersama City Tower Church? Puji Tuhan, welcome to the family. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Baik di dalam pujian penyembahan maupun pemberitaan firman-Mu, Engkau berbicara kepada setiap kami. Sekarang urapi setiap kami yang mau memberi untuk pekerjaan-Mu, untuk melebarkan kerajaan surga melalui gereja di tempat ini. Berkati berlimpah setiap kami. Kami percaya damai sejahtera sukacita surgawi melimpah kepada anak-anak-Mu. Memberi dengan sukacita, bukan dengan duka atau paksa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi bersama katakan, amin. Kita segera akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, siapkan untuk terima berkat terbaik dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, mengasihi Tuhan dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima firman-Nya dan siap menjadi pelakunya, mari bersama katakan amin. Amin.